nih. Pak Wagub udah siap soalnya contekannya boleh ya Pak Taufik ya. Udah kelihatan dari tadi, udah catatannya udah ada Pak Wagub, bagaimana Bapak melihat pariwisata Bali sehubungan dengan wellness tourism, sport tourism, yang tren tourism yang berkembang bersanding dengan budaya tourism. Bagaimana Bapak melihatnya dan ingin mendapatkan insight dari bagaimana Pemprov juga mengarahkan pariwisata Bali yang menguntungkan dan bermanfaat, nilai setinggi-tingginya bagi kehidupan masyarakat Bali secara totalitas. Wih, pertanyaan panjang ya Pak ya? Saya kira bukan pertanyaan, saya pikir sambutan supaya itu. Terima kasih Mbak Ika. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam budaya dan rayu. Pertama-tama tentu saya menyampaikan terima kasih dulu dengan tim BBTF yang sangat luar biasa di bawah nakoda yang baru Pak Putu Winastri, terutama Pak Tur datang ya Pak Putu datang, beliau sakit ya. Yang saya hormati Koordinator Pemasaran Pariwisata Nusantara Area 1 Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Bapak Taufik, selamat datang Pak Taufik di Bali. Yang saya hormati rekan saya, saudara saya, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali yang senyumnya selalu manis, tetap optimis. Yang saya hormati Ketua GIPI Bali BTB, Tuan Haji Yus Agung, juga yang saya hormati General Manager Multi Property Vice President dari Western Resort Nusa Dua Bali, Bapak Oryo. Juga saya hormati Ketua Komite BBTF, Pak Putu, saya sampaikan tadi, moderator yang sangat cantik, yang saya hormati, luar biasa. Cantik manis. Saya kalau sudah cantik lancar ngomongnya, lancar biasanya. Teman-teman pariwisata khususnya teman-teman media semua yang saya hormati dan saya banggakan, merupakan kebahagiaan yang luar biasa bagi saya dalam kesempitan waktu. Saya atur Pak Putu, tadinya saya nggak bisa hadir Pak Putu karena saya jam 2 sudah ke airport, jam setengah 3 saya sudah boarding ke Ujung Pandang. Tapi ya, Astongkare bisa dimajukan ke jam 1, terima kasih banyak. Saya bisa bertemu karena memang di samping kangen ya waktu ya juga karena ini menjadi momentum penting bagi saya, sangat penting sekali. Setelah kita 2 tahun kita dibatasi oleh jarak dan waktu dan tidak bisa bertemu, kita tidak bisa berkomunikasi, dan sekarang segera kesempatan yang baik saya bisa bertemu di tempat yang sama. Berapa tahun yang lalu tempat yang sama juga saya di sini ya tempat yang sama juga di sini. Jadi saya pasti berusaha semaksimal mungkin, apalagi tentu para jeripayah teman-teman khususnya tim BBTF ini saya harus apresiasi. Kenapa? Karena BBTF yang sekarang yang ke-8 saya rasakan memang masih sulit sekali. Ya sulit, tapi strategis. Saya katakan sulit karena pasti Pak Putu sulit mendapat dukungan finansial, Pak Putu ya pasti ya. Ya ini itu hal yang dalam keadaan normal pun sudah susah, apalagi dalam keadaan tidak normal seperti sekarang, pasti sangat susah. Namun kerja keras teman-teman di BBTF ternyata bisa terlaksana yang ke-8-nya pada tahun 2022 ini. Kemudian yang strategis saya melihat ini momentum yang sangat baik sekali untuk kita khususnya pariwisata Bali untuk menyampaikan ya, kita jauh sebelum COVID seolah-olah sudah terinspirasi pemerintah Provinsi Bali akan terjadi sesuatu di Bali ini. Bayangkan 2018 pemerintah kita Pak Gubernur sedang mencanangkan suatu visi yaitu namun sakiti loko Bali, menjaga keseimbangan alam Bali dan isinya skala untuk menuju Bali era baru. Jadi belum ada COVID, 2018 belum ada, tapi sudah terpikirkan atau tidak tahu bagaimana ceritanya. Kok sudah kita membayangkan akan terjadi sesuatu. Apa kita setback ke tahun 1920 yang sebelum 100 tahun yang lalu, ketika kita juga mengalami musibah yang sama ya, sehingga terjadi diversifikasi usaha dulu dari pertanian ke agraris. Nah sekarang pun ke era baru ini saya juga sependapat dengan
Mas Menteri, ini terjadi diversifikasi juga lagi sekarang dari pariwisata ke ekonomi kreatif. Nah, bedanya dulu di tahun 1920 kesiapan kita baik pemerintah maupun masyarakat belum ada, sehingga dalam situasi yang tidak siap tersebut diversifikasi kelihatannya mengorbankan pertanian kita lebih banyak. Kita lebih banyak akhirnya terlalu condong ke pariwisata, sehingga setelah kita evaluasi ada yang salah pariwisata kita selama 100 tahun kita tata di Bali khususnya. Nah, diversifikasi kedua terjadi yang tahun 2020 sekarang ini, tentu kita tidak mau mengulang kegagalan kita 100 tahun yang lalu. Bahkan sebelum COVID pun kita sudah dikasih tanda bahwa akan terjadi perubahan, akan terjadi pengembangan beberapa sektor-sektor, antara lain ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan lain sebagainya. Nah, ini menjadi etalase yang sangat penting Pak Putu saya titipkan, karena kalau kita bicara dengan pariwisata yang as usual seperti yang apa kita lakukan 2, 3 tahun, 4 tahun yang lalu, saya kira tidak ada sesuatu yang baru yang bisa kita sampaikan. Padahal pariwisata akan terus kita harus kembangkan. Nah, pengembangan ini yang saya ingin sampaikan, pemerintah itu berada pada wilayah itu, sedangkan teman-teman semua nanti ya lebih banyak nanti bagaimana nanti mengemas apa yang dilakukan oleh pemerintah sehingga menjadi kemasan dagangan yang menarik. Antara lain tentu yang dari awal sudah disiapkan oleh pemerintah Provinsi Bali berupa infrastruktur, peraturan-peraturan, baik peraturan daerah, peraturan gubernur, yang sekali lagi sebenarnya kita tidak pernah pikirkan ada COVID. Tidak pernah kita membayangkan terjadi COVID, padahal 2019 pemerintah sudah mencanangkan satu program tentang Bali bebas polusi, tentang kendaraan listrik, tentang larangan menggunakan plastik sekali pakai, penguatan budaya Bali. Ini kan satu hal yang akhirnya betul-betul kita perlukan pasca COVID sekarang. Berapa pergub, perda saya kira tidak perlu saya jelaskan lagi, dalam rangka ketemu dengan pada GM berapa yang lalu, bahkan sudah bikin pernyataan sikap Pak Agus Agung ya, teman-teman kita untuk mengimplementasikan perda dan pergub yang telah dibuat. Tapi dalam hal-hal infrastruktur dan fasilitas, ini juga akan merubah peta pariwisata Bali ke depan. Perubahannya terjadi yang paling signifikan adalah penyebaran pariwisata dengan dibukanya aksesibilitas ke semua penjuru di Bali, antara lain dengan dibukanya shortcut ke Singaraja yang tadinya memerlukan waktu 3 jam lebih, mungkin nanti kalau semua shortcut selesai hanya perlu waktu 1,5 jam. Demikian juga dengan dibukanya tol ke arah barat yang tadinya mungkin perlu waktu 4-5 jam karena macet, sekarang cukup dengan waktu 1,5 jam maksimal.